Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menginformasikan dan menjelaskan dengan detail mengenai 3i Network. 3i Network menawarkan asuransi, investasi, dan income bagi yang menjalankan bisnisnya. Tapi karena ada keprihatinan saya, banyak yang ngerasa ketipu ketika ikut 3i Network. Uniknya, ini asuransi, tapi ketika agen asuransi menawarkan 3i Network, ini tabungan 5 tahun bisa dicairkan semua. Kalau ditaruh 5 tahun sampai 10 tahun bisa jadi investasi dengan kenaikan 14% per tahun. Sedangkan asuransi ini dikelola uangnya di investasi saham, pasar uang, dan reksadana. Yang sangat unik sekali, tahun kemarin saja menempatkan uangnya di 5 perusahaan besar seperti Telkom, Astra, Unilever, Indosemen, Gas Negara, dan masih banyak yang lainnya. Misal, kalau mau investasi di reksadana atau Telkom, sangat jarang sekali yang menawarkan investasi sampai 10%. Apalagi di bank, cuman menawarkan 0, sekian sampai 4% per tahun. Apa kabar dengan asuransi yang menawarkan sedang 6%, rendah 14%, tinggi 20%? Wow. Belum lagi ada biaya akuisisi di tahun pertama aja 60%. Belum beda lagi biaya asuransi, biaya admin. Mungkin masih ada 1, 2, 3 sebelum dibuatkan polis, ini belum disampaikan. Ayo kita lihat faktanya. Di sebelah ada tabel akuisisi. Katanya selama kita nabung 5 tahun, di sini uangnya bisa dicairkan semua. Sedangkan biaya akuisisi juga kita lihat di tahun pertama potongannya sampai 60%. Katanya buat biaya operasional dan lain-lain. Jadi yang dapat ditabung tahun pertama cuma 40%. Kalau dihitung-hitung tahun kedua 25% biaya akuisisi, dan jadi investasi atau tabungan 75%. Potongan biaya akuisisi hanya sampai 5 tahun. Kalau dihitung-hitung, sisa uang dari biaya akuisisi adalah 16 juta. Ini belum dipotong biaya admin sama biaya asuransi ya. Di pinggir akuisisi ada tabel yang sering dijadiin andalan buat closing, tapi cuman iming-iming. Ini ada hitungan rendah 6%, sedang 14%, tinggi 20%. Biar gak salah paham, kita lihat cara hitungnya. Ini saya jelaskan produk asuransi Carling Promix. Produk ini cukup banyak yang merasa dirugikan. Ini aku ambil contoh, bayaran preminya per bulan 350.000. Di sini aku hitung usia 27 tahun sama usia 50. Di saat join pada waktu yang sama, tapi nilai tabungan atau investasi akan jauh berbeda. Soalnya biaya asuransi usia 27 tahun lebih rendah, sedangkan 57 tahun lebih beresiko, jadi biaya asuransinya lebih mahal. Kalau usia 27 tahun, biaya asuransinya 35.700. Kalau dibagi 12, jadi per bulannya 2.975, dan biaya admin 25.000. Total potongannya 27.950 per bulan. Dan untuk usia 50 tahun, biaya asuransinya per bulan
15.242, dan di sini biaya administrasinya sama 25.000 per bulan. Jadi potongan per bulannya untuk usia 50 tahun 40.242. Jadi premi 350.000 per bulan itu biaya akuisisi 60%, 210.000, dan yang bisa diinvestasikan 40%, 140.000 di tahun pertama. Terus dihitung ke NAB atau nilai aktiva bersih. Biar mudah, kami ambil waktu 2006 per unit link harga Rp1.000. Oke, jadi investasi 140.000 ke unit link jadi 140 unit. Terus dipotong biaya asuransi dan biaya admin untuk 27 tahun, kepotong per bulannya 27.950. Hasil akhir untuk usia 27 tahun dari premi 350.000 dipotong akuisisi sisa 140.000 dan biaya asuransi, biaya admin per bulannya 27.950. Jadi yang jadi tabungan asli hanya 113.700. Terus dihitung ke NAB 113 unit. Usia 50 tahun, sisa potongan akuisisi 140.000, terus dikurangi kurang lebih 40.242, total jadi 99.758. Terus dimasukkan ke unit link, jadi cuman 100 unit. Kalau niat nabung, bulan pertama aja udah ngenes. Bagi yang sudah menyimak video ini, mohon maaf jika penyampaian dan cara hitungnya salah. Intinya, teman saya pernah ikut ini usia 27 tahun. Dicairkan setelah 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan. Uang yang bisa dicairkan hanya 7 juta, padahal pembayaran premi tidak ada yang ditunda. Ini sebabnya saya bikin video ini, karena cukup banyak ngalamin keluhan seperti ini, termasuk teman-teman saya. Asuransi ini menurut saya khusus orang-orang finansial menengah ke atas. Buat asuransi dan uangnya jadi investasi 20-30 tahun ke depan. Bagi saya yang mau ikut ini, kalau cuman buat nabung 5 tahun langsung dicairkan, lebih baik gak usah deh. Waktu minggu kemarin saya udah niat mau gabung. Saya udah siapin pertama 1.000 daftar nama dan target awal 10.000 daftar nama. Iya, bisa menguntungkan, tapi banyak yang dirugikan, makanya saya gak jadi ikut. Bagi yang mau menabung investasi dan asuransi, saran saya menabung di bank lebih pasti hitungannya. Contoh salah satu tabungan berencana, deposito, simpan emas logam mulia, dan produk reksadana. Carlin Promise juga produk reksadana, tapi kita harus memilih produk sesuai kebutuhan kita. Ini dia tabungan berencana. Tabungan berencana adalah tabungan berjangka untuk berbagai rencana Anda dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis. Nah, ini dia. Ini menabung tapi asuransinya gratis. Tapi kita harus memilih jangka tertentu. Misal kita bisa ngambil 1 tahun sampai 15 tahun dengan bayaran per bulannya bisa 100.000, 200.000, 300.000 sampai seterusnya.
ini sesuai kemampuan kita menabung. Saran saya menabungnya 2 tahun dulu, terus kalau emang belum dibutuhkan uangnya bisa ditambah lagi 1 tahun atau sampai 5 tahun, dan kita dapat asuransi secara gratis. Deposito bagi orang yang sudah menabung cukup banyak bisa didepositokan, dan ini logam mulia. Waktu 2006 harga emas 140.000 per gram, sedangkan tahun 2020 udah mencapai 360.000. 2020 sudah mencapai 900.000. Ini kenaikannya hampir 11-12 dengan produk Carling Promic yang waktu 2006 cuman per unitnya Rp1.000, dan 2020 masih turun naik di harga Rp3.000. Tinggal bandingkan saja, lebih menjamin investasi di mana. Kedepannya saya akan membahas cara membedakan investasi bodong, invest jangka pendek, sedang, dan panjang, cara membedakan passive spending dan passive income, bikin rumah sebelum usia 25 tahun, tips jualan di marketplace, digital marketing, dan Zoom meeting sharing-sharing sama mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bisnis online 4.0. Poin-poin di atas akan saya bahas bukan sekedar teoritis, tapi berdasarkan pengalaman saya menjalani bisnis. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan singkat dari saya. Bagi yang ngerasa ketipu, silahkan komen gimana kronologinya, terus share biar yang lain nggak salah paham. Dan bagi yang menjalankan bisnisnya, silahkan tinggalkan nomor handphone, dari kota mana, dan peringkat apa. Salam sukses buat Anda yang mau berjuang dan kerja keras. Pembahasannya aku cukupkan sampai di sini dulu. Oh iya, jangan lupa subscribe channel kami biar menjadi penyemangat buat bikin konten-konten yang bermanfaat. Aku kasih waktu sampai 3 detik ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.